Apalagi kalau sampai kamu nggak mau bayar karena nggak merasa mengajukan pinjaman. Tapi tampaknya wajah glowingmu disebar di komunitas-komunitas online dengan judul "Bawa lari uang perusahaan". Adeh. Halo kamu Apalagi semua, kalau sampai kembali kamu lagi nggak bareng mau aku bayar karena nggak BYOWB. merasa mengajukan Masih bersama pinjaman. Zona Tapi Kriminal. tampaknya Itu dulu, wajah kopi glowingmu siapin, disebar di telinga komunitas-komunitas buka online lebar-lebar. dengan judul Hari ini kita "Bawa bahas satu lari uang topik perusahaan". yang ngeselin Adeh. sekaligus absurd. Episode kali ini aku kasih judul "Jangan mau facial gratis sebelum nonton ini". Oke, kamu pernah nggak sih dikasih tawaran, "Mbak, mau facial gratis kah?" Dan kamu yang udah capek kerja, stres lihat deadline, langsung jawab, "Mau dong." Tapi sayangnya yang gratis itu ternyata bukan cuma facial, malah tiba-tiba dapat utang 5 juta yang nggak pernah kamu ajuin. Inilah yang dialami si Irma. Sebut aja gitu ya, biar aman. Ceritanya begini, Irma dapat WhatsApp dari seseorang yang ngakunya dari klinik kecantikan. Dikasih tawaran facial gratis karena lagi ada acara grand opening. Ya siapa sih yang nolak gratisan? Secara gitu loh. Apalagi perempuan. Maksudnya siapa aja lah. Gratis tuh selalu menggoda. Datanglah Irma ke klinik kecantikan tersebut. Disuruh isi formulir dan kasih foto KTP. Katanya buat verifikasi. Lah ini nih yang mestinya kita curigain. Ngapain verifikasi KTP buat facial? Emang yang mau diproses KTP apa komedo? 3 hari setelah treatment, masuklah notifikasi pinjol di HP-nya si Irma tadi. Pengajuan pinjaman Anda sedang diproses. Lah, kapan ngajuinnya? Pikirnya si Irma gitu. By the way, pinjolnya kok bisa lebih cepet ya? Dari proses kamu ngurus surat RT. Irma langsung sadar. Wah, ini data KTP ku dipakai nih. Bahaya nih. Parah nih. Udah kayak nasib foto mantan, disebar-sebar tanpa izin. Menujulah Irma mendatangi kembali ke klinik kecantikan tersebut buat klarifikasi. Responnya malah kayak gini. Data pelanggan kami aman kok. Aman pala siapa? Aman buat diproses, dijual, dijadikan jaminan cicilan. Hah? Seakan-akan ekspresinya tuh udah kayak mantan yang bilang, "Aku nggak salah apa-apa kok." Ekspresi-ekspresi wajah yang megel ngono iku loh. Oke, sekarang kita bedah modusnya. Mode serius nih, serius mode on. Pertama, mereka tawarin treatment gratis. Psikologisnya dapat banget ya ini. Karena siapa yang nggak tergiur dengan kata-kata gratis. Terus mereka minta KTP dengan dalih keperluan administrasi. Dan kita semua tahu, di negara plus 62 KTP itu udah kayak kunci ajaib. Bisa buka semua pintu, termasuk pintu utang tanpa permisi. Setelah dapat data, langsung deh pinjol jalan. Dan bukan cuma Irma, banyak banget korban yang komen di TikToknya. Jadi ini bukan kasus langka ya. Ini udah kayak varian dari penipuan skincare versi digital. Dan ini bikin mikir, ternyata jaringan klinik licik yang kayak gini tuh udah nyebar. Malang bukan satu-satunya. Tapi ya begitulah. Yang viral cuma satu, yang ketahuan cuma sedikit. Sisanya video Irma viral, netizen ngamuk, media rame. Di Twitter atau X muncullah hashtag klinik penipu Malang. Jadi trending. Kliniknya bikin klarifikasi di Instagram Story yang hilang dalam 24 jam. Isinya, kami bekerja sesuai SOP. Oke, SOP-nya siapa? Voldemort. Mereka nggak nyebutin langkah konkret, nggak minta maaf, cuma ngomong itu tuduhan tidak berdasar. Mirip banget kayak orang yang bilang, "Aku nggak selingkuh kok, dia cuma teman kerja." Terus ketahuan duduk berdua di Bukit Bintang. Untungnya Irma nggak diem aja. Dia lapor polisi, hubungi OJK, ngontak YLKI, sampai ngadu ke Kominfo. Jalur lengkap,
Bahkan YLKI dorong buat gugatan perdata. Tapi ya gitu, sistem kita tuh kadang ribet. Perjuangan nyari keadilan lebih panjang dari antrian skincare viral yang sold out dalam 2 menit. OJK katanya mau telusuri pinjolnya. Kominfo juga mau cek manajemen data klinik. Tapi ya selama pelakunya belum masuk berita kriminal, publik masih bisa lupa. Makanya penting banget buat ngomongin ini secara terus-menerus. Dan klinik itu jelas-jelas melanggar. Oh pasti, mereka ngambil data tanpa penjelasan. Terus entah kemana data itu dijual atau disebar. Secara hukum, klinik ini bisa kena pasal dari Undang-Undang PDP, Undang-Undang ITE, sampai KUH Perdata. Hukuman bisa sampai penjara, denda miliaran, sampai pencabutan izin usaha. Tapi pertanyaannya, berani nggak penegaknya? Soalnya kita pernah lihat kasus serupa yang akhirnya hilang begitu saja. Dan lucunya, di undang-undangnya tuh udah jelas data pribadi nggak boleh disalahgunakan tanpa izin. Tapi di lapangan, izin kamu dicuekin, datamu disikat. Di sini yang lebih dihormati bukan hak konsumen, tapi hak bisnis. Saran-saran udah banyak, edukasi digital, standarisasi pengelolaan data, audit rutin klinik, sanksi tegas untuk pelaku. Tapi itu semua jadi percuma kalau cuma sebatas di slide presentasi atau seminar pemerintah. Kamu sebagai konsumen udah saatnya galak. Jangan asal scan KTP. Jangan gampang tergoda gratisan. Karena kadang yang gratis itu justru malah yang paling mahal. Apalagi kalau harus dibayar pakai identitas. Yang nyebelin dari semua ini adalah modus mereka makin canggih. Tapi literasi masyarakat jalannya kayak kura-kura ngantuk. Pemerintah udah punya undang-undang. Tapi kalau itu doang nggak cukup. Kita butuh edukasi yang lebih agresif dari iklan sabun muka. Dan bila memungkinkan, sekolah harus mulai ajarin soal keamanan digital. Bukan cuma soal Pitagoras. Karena zaman sekarang yang disebar bukan cuma isi dompet, tapi juga identitas. KTP bukan barter perawatan. Itu identitas, bukan kartu loyalty. Jadi kamu ingat ya, di zaman sekarang data pribadi itu lebih berharga dari skincare 10 step. Jangan tukar KTP membuat seed match yang gak jelas. Wajah glowing itu penting. Tapi kalau sampai namamu muncul di daftar tagihan pinjol, ya jelas lebih horor. Apalagi kalau sampai kamu nggak mau bayar karena nggak merasa mengajukan pinjaman. Tapi tampaknya wajah glowingmu disebar di komunitas-komunitas online dengan judul "Bawa lari uang perusahaan". Hadeh. Kita hidup era di mana cantik bisa jadi kedok dan gratis bisa jadi jebakan. Hati-hati, jangan sampai kamu jadi korban selanjutnya. Menjaga data itu tanggung jawabmu juga. Karena kalau bukan kamu yang galak soal privasi, ya siapa lagi? Sampai sini dulu dan ingat, di dunia yang makin digital ini, jadi paranoid itu bukan kelemahan, itu pertahanan. Aku Berio, masih bersama Zona Kriminal.